والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار القادة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit Jami' Al-Quran radhiyallahu ta'ala an, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM atau para pemirsa melalui media live streaming dimanapun berada. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali berada di salah satu dari tempat yang paling dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ilallahi al-masajid. Tempat-tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid yang diizinkan Allah SWT untuk didirikan dan disebut di dalamnya nama Allah SWT dan dilakukan di dalamnya berbagai rangkaian ibadah, baik yang bersifat ibadatun mahdhah ataupun ibadah ghairi mahdhah, ibadah yang semata-mata hanya karena Allah SWT tidak ada manfaat bagi kemanusiaan di sisi duniawinya, atau ibadah yang mengandung manfaat bagi manusia di dalamnya, seperti majelis ilmu ini. Makanya ibadah yang ghairi ma'qula mahdhah itu hanya boleh dilakukan dengan aturan, tak boleh keluar daripadanya, seperti salat kita, puasa kita. Jadi kalau yang sifatnya ada manfaat bagi manusia, dari sisi teknis Allah berikan keluasan. Nah, sambil duduk di kursi atau duduk menjelepok, tahu duduk menjelepok, duduk bersimpu, atau nak melalui media, melalui radio, televisi dan sebagainya. Tapi kalau salat jangan pakai televisi, kan tak boleh kan? Karena Allah SWT ini khusus baginya dari sisi duniawi, tidak ada ghairu ma'qulatil ma'na. Walaupun sebenarnya ada juga manfaatnya, tetapi tidak itu yang difokuskan. Tapi kalau menuntut ilmu ini ada manfaat bagi kita. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah SWT yang memberikan kesempatan ini untuk kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan nikmat ini yang kita syukuri melahirkan nikmat-nikmat yang baru, seperti kata Imam Asy-Syafi'i, yang membuat kita senantiasa dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Mudah-mudahan majelis ini juga dihiasi dengan doa terindah, doa
yang menyebabkan doa kita langsung diijabah oleh Allah SWT. Bahkan ia adalah mengandung banyak barakah, seperti kata Imam Ibnul Jauzi, setidaknya ada 10 keberkahan di dalamnya, yaitu salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa doa yang paling cepat diijabah Allah adalah doa salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Barakah karena Allah sendiri melakukannya, malaikat ikut melakukannya, majlis-majlis orang saleh selalu menghidupkannya, dan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berselawat kepadanya dianggap pemurah, yang tidak dianggap bakhil. Kemudian selawat dan salam adalah sebaik-baik doa yang saya sebutkan tadi, dan termasuk di antara ulama menyebutnya bakti kepada orang tua kita, kerana setiap selawat kita dibaca lalu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diperkenalkan, ini salawat si fulan bin fulan kepadamu. Jadi dikenalkan sekaligus nama kita dan nama orang tua kita. Sebagian ulama mengatakan ini termasuk birrul walidain, ketika seseorang mengikutkan nama orang tuanya di dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan majlis ini tak luput dari salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam al-Mubajjal rahimahullah, bahwasanya ahadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis, yang paling beruntung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ahlul hadis, li'annahum kullama dzukira ismuhu indahum sallu alaihi. Karena setiap namanya disebut, dan pasti yang banyak menyebut Nabi adalah ahlul hadis, karena hadis itu berkaitan langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap namanya disebut, mereka akan selawat kepadanya, dan setiap selawat kepadanya Allah selawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga selawat ini bersambung pula untuk keluarga beliau, anak istrinya, keturunan zuriatnya yang istiqamah mengikuti jalannya sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, dan yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan setia menegakkan sunnahnya dimanapun berada dan kapanpun berada. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang rahmati Allah, kembali kita dipertemukan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah. Mudah-mudahan termasuk pahala bagi kita menghidupkan nama imam ini kembali, menghidupkan ilmunya, karena menghidupkan nama orang saleh itu mudah-mudahan membuat kita mencintainya, dan bila cinta sudah membara, maka apapun yang dilakukannya dalam kebaikan adalah menjadi contoh yang kita ikuti. Rahmatullahi alaih. Kita masih sampai pada halaman 50 dalam tahqiq Syekh Ahmad Muhammad Syakir ini, alinea 169, yaitu berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa innama bada'tu bima wasaftu min anna al-Qur'ana nazala bilisanil Arabi duna ghairi. Kenapa saya harus memulai? Saya memulainya hanya dengan tujuan bahwasanya memulai dengan apa yang aku sebutkan, apa yang telah saya sampaikan sebelum ini, min annal Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu turun nazala bilisanil Arabi duna ghairi, hanya turun dalam bahasa Arab, tidak memakai bahasa lain, hanya memakai bahasa Arab, tidak memakai lisannya orang lain selain Arab, itu ajam. Li'annahu, jangan marah pula disebut ajam ya. Ini kadang-kadang mentang-mentang ini memilah-milah Arab dengan ajam, dah. Itu sebutan syar'i. Dan Allah tidak melihat pemuliaan seseorang dari Arab atau ajamnya,
Nabi katakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin atau ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang ajam di sisi Allah kecuali dengan takwa. Dengan takwa. Jadi kita punya kesempatan lebih afdal dari orang Arab secara personalnya. Tapi lebih afdal dari Nabi kan tidak mungkin ya. Lebih afdal dari sahabat Hajirin Ansar kan tidak mungkin ya. Itu mereka sudah diangkat Allah. Tapi dari secara personal individualnya mungkin inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun datang dari Mujallai misalnya, tapi lebih bertakwa dari orang yang tinggal di Makkah, lebih afdal di sisi Allah daripada orang Arab yang tinggal di Makkah. Jelas ya? Marah pula ajam dengan Arab enggak? Itu sebutan syar'i. Nah, tapi Imam Syafi'i mengatakan duna ghairihi, tidak memakai bahasa selain Arab. Apa sebabnya? Beliau sebutkan alasannya. Li'annahu la ya'lamu min idahi jumali ilmi al-kitab ahadun jahila sa'ata lisanil Arab. Karena ini perlu diingatkan sebab tidak akan mengetahui bagaimana keterangan jumali ilmi kitab, jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat yang ada di dalam ilmu Al-Quranul Karim, yaitu ilmu Al-Quran, kalimat-kalimat yang mengandung ilmu dalam Al-Quran. Ahadun, seorang pun tak akan mengenal bila jahila sa'ata lisanil Arab, bila dia tidak mengenal atau jahil terhadap luasnya bahasa Arab itu, luasnya bahasa Arab. Taib wa kathrata wujuhihi, dan banyaknya wajah atau bentuk dalam menginterpretasinya, menafsirkannya. Wa jima'a ma'anihi wa tafarruqaha, dan kapan makna-maknanya bersatu dan kapan pula maknanya bercerai atau berbeda. Ada kalanya maknanya sama, ada kala maknanya berbeda. Jadi baik jumlah, baik kalimat maupun kata dalam bahasa Arab. Wa man alimahu, siapa yang berilmu tentang itu, tahu bagaimana luasnya bahasa Arab, paham tentang uslub dan gaya bahasa Arab, paham tentang ma'ani bahasa Arab, dan khususnya yang ada dalam Al-Quranul Karim, dan kapan makna itu disatukan dan kapan makna itu dibedakan, maka orang yang seperti ini intafat anhu syubah allati dakhalat ala man jahila lisanaha. Yang seperti ini akan hilang daripadanya syubhat, sesuatu yang meragukan, propaganda yang masuk kepada orang yang jahil terhadap bahasa Arab. Sebagai contoh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebagian orang karena tidak memahami lisanul Arab, bahasa Arab, baik secara gramatiknya maupun dari sisi fiqhul lughahnya, dia akan tersesat dalam menafsirkan Al-Quranul Karim, dalam menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Ya, contoh yang paling sering kita dengar, misalnya perkataan Allah SWT, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal Allah sesuatu apapun. Dia tidak ada yang sama dengan Allah. Nah, ini keedah di siaknya seperti awalnya, muqaddimahnya, tapi di ujungnya ada tafsirnya. Wa huwas sami'ul, semua ayatnya, wa huwas sami'ul basir. Allah tidak ada satu pun yang sama dengannya. Tapi kaedah ini tidak boleh menafikan sifatnya yang dia sebutkan, wa huwas sami'ul basir. Dia maha sami' apa? Mendengar, basir, maha melihat. Maka Allah berikan contoh langsung bahwa Allah itu tidak sama, tapi dia punya sifat yang sama, bunyinya beda hakikatnya. Ya, jelas? Orang yang
tidak mengetahui secara utuh seluk-beluk bahasa Arab, atau salah dalam memahaminya karena terpengaruh oleh subuhat-subuhat, akhirnya menafikan banyak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang diakui hanya beberapa sifat, kemudian yang lain dihilangkan dari makna aslinya dan ditakwilkan. Ini salah satu syubhat karena kekurang pahaman terhadap makna asli bahasa Arab. Jadi seolah-olah Allah tidak menjelaskan tentang dirinya di dalam Al-Quranul Karim kecuali dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas. Ini bertentangan dengan prinsip Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin, bahasa Arab yang menjelaskan. Dan kita sudah tahu bahwa mubin itu yang berbicara mampu menjelaskan apa yang ingin dia sampaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mendengar langsung paham. Yang mendengar langsung paham dengan wad'il lughahnya, dengan asal bahasa itu sendiri. Jelas kaum muslimin? Jelas? Ini makanya bahasa Al-Quran asalnya adalah bahasa yang menjelaskan. Maka tidak benar kalau seandainya orang mengatakan bahwa sebagian besar atau seluruh ayat tentang sifat Allah itu bahasa tidak jelas atau mutasyabihat. Ini membalikkan perkataan Allah dalam Al-Quran, hunna ummul kitab, yani minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitab. Dia adalah ummul kitab, induknya Al-Quran itu adalah muhkamat, yaitu jelas. Induknya Al-Quran itu adalah jelas bahasanya. Nah, apa induk Al-Quran yang sesungguhnya? Mengenal Allah, ya, nah, mengenal Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau seandainya sifat ayat-ayat sifat itu adalah ayat-ayat yang tidak jelas atau mutasyabihat, berarti kita sudah menafikan ummul kitab dalam Al-Quranul Karim. Wallahu musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati as-salafus salih rahimahumullah sepakat baik secara sarih atau tidak sarih, ya, karena di waktu itu kan tidak perlu seperti sekarang kan, mereka sudah langsung paham. Sekarang karena banyak yang tidak paham, akhirnya terpaksa ada ungkapan. Walaupun demikian, tidak kurang dari 100 orang kita temukan bahasa sarih dari para sahabat dan para tabi'in yang mengatakan bahwa ayat-ayat sifat itu dipahami secara makna zahir. Kalau 100 di zaman itu udah banyak, ya. Kalau ada aja sekarang 100 ulama di zaman ini mengatakan udah banyak dah. Banyak, apalagi di zaman itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tambah contohnya. Jelas contohnya tadi, biar tidak salah paham. Misalnya lagi, saya tambah lagi, ya. Ini Ustaz tentang ini terus, ya. Ilmu kalam. Baik, kita kembali kepada yang tidak kalam lagi. Misalnya ada sebagian, tapi sebenarnya ini datang dari zanadiqah, orang-orang zindiqah yang di luar Islam tapi diadopsi oleh orang Islam yang jahil terhadap bahasa Arab. Ini resiko seperti yang dikatakan oleh ayahnya muhaqqiqul kitab Syekh Muhammad Syakir. Ayah Syekh Ahmad Syakir ini, dia khawatir diterjemahkannya Al-Quran ke dalam bahasa asing. Itu salah satu resikonya itu, orang akan memahami menurut bahasanya. Dan seperti yang saya sampaikan pekan yang lalu, terjemah yang paling aswa at-tarajim pertama-tama kali dulu, yang paling buruk terjemahnya adalah terjemah dalam bahasa Inggris. Ya, yang pertama diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah terjemahan yang paling rusak. Allah musta'an. Tetapi bagaimanapun mudah-mudahan penterjemahnya diberikan pahala sesuai dengan niat baiknya, insyaallah taala. Karena dia memulai. Yang memulai itu bukan mudah kaum muslimin, ya. Kita biasa menilai yang pandai membuat, kan tak pandai lah. Kalau ada yang datang ke masjidnya, kapan selesai, tidak becus mengurus membuat, tidak selesai masjidnya, ya tak? Sebenarnya tidak perlu gitu. Bawa aja duit 1
satu apa namanya, satu bak terbuka itu insya Allah selesai semua ngurus. Iya nah, itu di aspal semua tuh. Jadi kita menilai pandai lah, tapi kalau untuk melakukan kadang jarang kita. Tapi begitulah keadaannya, karena harus dikatakan itu bahwa terjemahan yang pertama yang paling buruk itu adalah terjemahan dalam bahasa Inggris. Ya, nah orang ada yang barat atau yang tabat dari sana mengatakan ketika Allah SWT mengatakan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dari ayat ini mereka memahami bahwasanya sebelum Adam diciptakan ada Adam-Adam lain sebelumnya. Ada Adam-Adam lain sebelumnya di bumi ini. Karena apa? Karena memahami dari bahasa malaikat. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan orang yang berbuat rusak dan menumpahkan darah? Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Siapa yang belajar dari pondok nahwu sharaf paham sekali bahwa kalimat yang dipakai oleh malaikat itu bukan kalimat fi'il madhi, bukan past tense, tapi future tense. Future tense. Iya, mustaqbal, masa yang akan datang. Bahasanya ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan man yufsidu, siapa yang akan berbuat. Yufsid bukan afsad. Kalau afsad telah lalu. Jelas? Jelas? Jadi yang akan berbuat kerusakan berarti sudah diciptakan atau belum? Belum. Tapi dari mana malaikat tahu itu kan terjadi? Mungkin Allah SWT di alam sana yang di luar di depan para malaikat pernah menyebutkan sifatnya, bahwa di antara sifat mereka itu ada hasad, ada nafsu, ada ini dan sebagainya ya. Sehingga malaikat paham, malaikat cerdas pun tak? Malaikat cerdas pun tak? Hah? Apa bukti dia cerdas? Dia punya akal kan? Dia punya akal, tak punya nafsu. Kita punya akal dan punya nafsu. Mana yang lebih hebat? Yang hanya punya akal, tak punya nafsu, dari yang punya akal dan punya nafsu? Tentu yang murni akal lebih sehat daripada yang akal campur nafsu. Berapanya banyak orang yang pintar jadi bodoh gara-gara nafsu. Ini saya bikin contoh, nanti dikira politik lagi kaum muslimin. Berapa banyak orang cerdas gara-gara nafsu tidak hilang cerdasnya, sehingga banyak melahirkan aturan-aturan yang tidak mohon maaf iya, hilang cerdasnya gara-gara nafsu, ada keinginan yang dicapai. Jadi orang yang berakal saja malaikat itu cerdas, maka dia tanya dan paham. Tapi cerdas bisa berilmu langsung tanpa diajar? Ini kembali lagi kepada bahwa cerdas tidak jaminan punya ilmu. Karena innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu dipelajari. Cuman orang cerdas lebih cepat kalau belajar, lebih paham daripada yang kurang. Itu ada. Tapi kalau cerdas tanpa belajar, antum masuk misalnya cerdas dapat summa kam laut, tapi tidak pernah belajar kitab tafsir misal sampai selesai, bisa jadi ahli tafsir? Jadi juga tafsir birra'i, tafsir dengan hanya pendapat. Dan ini tercela, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri itu tercela, tanpa ilmu tercela, walaupun benar. Hati-hati kaum muslimin yang menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan akal tanpa ilmu, walaupun hasilnya benar tetap tercela dan berdosa. Dan sebaliknya, siapa yang menafsirkan Al-Quran dan hadis tapi dengan dasar ilmu dan salah, tetap berpahala. Jelas? Kok gitu Ustaz? Karena Nabi melarang, Allah melarang kita bicara tanpa ilmu. Allah melarang, Nabi menegah kita bicara dalam agama tanpa ilmu. Lalu dibuat juga, berarti melakukan atau melanggar perintah dan melanggar larangan, berdosa sekalipun hasilnya benar.
sekalipun hasilnya benar. Contoh konkretnya, kita dilarang untuk melewati lampu merah, betul? Dilarang enggak? Tapi tetap selamat. Berdosa apa enggak? Nah, berdosa payah pula ya. Melanggar apa enggak? Melanggar, tuan-tuan mau dibilang berdosa enggak mau. Sering kami lakukan, Ustaz katanya. Jadi enggak mau dibilang berdosa. Taib. Melanggar apa enggak? Melanggar walaupun selamat. Jelas? Jadi karena kita melanggar tetap kena tilang. Oh Pak, saya selamatkan, tujuan dibuatnya kalau pemerah supaya tidak supaya tidak kecelakaan. Saya tidak pernah kecelakaan. Tidak, Anda melanggar walaupun benar hasilnya. Jelas? Makanya sebagian pimpinan marah kepada bawahannya karena melakukan suatu kegiatan yang tidak disuruh walaupun hasilnya menguntungkan. Jelas? Mungkin saya yang tidak cuma. Kalau saya tidak marah kalau hasilnya bagus lah, tapi jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Misalnya dia buat kegiatan bawahan tanpa melaporkan ke kita, tapi hasilnya positif, kita cuma hanya mengingatkan, lain kali beri laporan. Pasalnya kalau sempat gagal, siapa yang bertanggung jawab? Kalau sempat dia gagal, siapa yang bertanggung jawab? Ya saya, pimpinan tertinggi. Jelas Pak ya? Nah, demikian juga nanti kalau sempat dia berilmu menafsirkan Al-Quran, lalu salah menafsirkan, lalu nanti salah menafsirkan, ini siapa yang disalahkan? Saya ulang, bila ada orang menafsirkan Al-Quran sekarang, misal menafsirkan Al-Quran ayat-ayat jihad dan hadis-hadis tentang jihad, lalu jadi teroris dia, siapa yang disalahkan? Tidak ada teroris ini. Saya ulang lagi, orang menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis jihad dengan akalnya, tidak merujuk kepada ilmu Al-Quran dan hadis, tafsirnya menurut pendapat, lalu dia menjadi seorang radikal, menjadi seorang teroris. Nanti yang disalahkan siapa? Islamnya yang disalahkan, betul kan? Kan Islam yang disalahkan, bukan dia. Kalau sempat dia, biarin aja lah. Misalnya ada sekelompok orang membuat gerakan teroris, membom sana sini, kalau dia sendiri yang disalahkan, tidak masalah. Yang disalahkan siapa? Islam. Jelas tuan-tuan? Jelas? Yang disalahkan siapa? Ya kita termasuk yang disalahkan. Maka oleh sebab itu tidak boleh menafsirkan Al-Quran dan hadis tanpa ilmu, karena nanti akan disalahkan siapa? Allah dan Islam. Berarti Allah dan Rasul yang disalahkan. Jelas ya? Jelas? Makanya berapa banyak Islam dibebani dengan kesalahan-kesalahan penafsiran yang tanpa dasar ilmu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang benar saja disalahkan orang lain, apalagi yang salah dalam menafsirkan. Jelas? Apa yang jelas? Dengan mengetahui bahasa Arab, bahwa Al-Quran dalam bahasa Arab, tidak dalam bahasa terjemahan. Jelas? Ya, supaya apa? Supaya syubhat-syubhat yang terjadi ini hilang dari kita. Tadi katakan ada Adam selain daripada Adam ini, walaupun ada hadis yang diperselisihkan oleh ulama, tapi bukan Adam yang di bumi ini, di 7 lapis yang lain. Kemudian di 7 lapis yang lain, tapi hadisnya tidak disahihkan oleh seumumnya ahli hadis. Yang mensahihkan punya penafsiran yang lain, tapi yang jelas hadisnya minimal mungkar. Hadisnya mungkar, bahwa setiap lapisan bumi ada Adam seperti Adam kita, ada Nuh seperti Nuh, ada Idris seperti Idris, ada Musa seperti Musa. Ini kan gharib, sah? Imam Az-Zabi mengatakan ini gharibun jiddan. Imam Abi Hakim mengatakan gharibun jiddan, tidak pernah ada. Makanya para ulama banyak sekali yang menghukum hadis nipal palsu. Jelas? Tetapi orang bukan dari hadis, dia dianggap daripada makna Al-Quran tadi. Apakah engkau akan ciptakan manusia yang buat kerusakan? Berarti sudah ada, pasti ada contoh sebelumnya katanya. Enggak. Berapa banyak ilmu yang tidak ada contoh sebelumnya, tapi kita sudah tahu. Iya Pak? Contoh, masuk kubur, Bapak ditanya, akan ditanya enggak? Enggak pernah masuk kan? Nah, ini masalah, belum ada contohnya. Belum ada yang sudah lihat contoh? Belum ada. Filmnya juga belum ada. Ini kaum muslimin dan muslimat. Tapi kita punya ilmu enggak?
Punya ilmu kan? Dari mana? Allah yang beritahukan. Sah? Siapa yang masuk kubur baru saja ditinggalkan oleh ahli warisnya, dia sudah mulai didatangi dua orang malaikat mungkar dan nakir. Sudah ada ilmunya tak? Sudah ada? Percaya tak? Percaya. Kenapa percaya? Karena beritanya benar. Dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin banyaknya Nabi berlindung kepada Allah dari azab kubur. Jelas ya? Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah semua. Nabi alaihi salatu wassalam, kita lihat ada contohnya. Nabi alaihi salam. Nah, ini yang telah lalu, yang akan datang aja lah ya. Baik, hari kiamat, yakin? Yakin? Kok yakin? Kan belum ada contohnya. Belum pernah lihat. Tapi berita sudah ada. Baik. Hari kiamat hari apa? Jumat. Tapi Jumat kan tidak sama. Di Alaska masih apa? Jadi diundur ke kiamatnya mereka ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini juga jadi hujah ketika orang membantah bahwa Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Katanya malam Amerika dan malam sini tak sama. Kita katakan, taib, antum percaya Jumat hari raya apa namanya, hari kiamat hari Jumat? Percaya? Percaya, taib. Lalu kiamat Amerika terakhir ya? Di mana ilmunya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan berlogika kalau sudah ada fakta dan dalil ya. Logika itu mentah. Logika itu mentah sekali. Sebab akan banyak hal-hal yang tidak terjawab oleh kita. Terjawab. Anda ketika nyebut Allah kan nunjuk ke atas. Sah? Kenapa nunjuk ke atas? Nunjuklah ke mana-mana begini. Ya, tapi enggak, semua tunjuknya ke atas. Kalau nengok nanti nengoknya ke refleks fitrah, nengoknya ke atas. Maka tinggalkan seluruh logika yang tidak bersejalan dengan wahyu, Anda selamat. Karena wahyu itu lebih tinggi daripada akal dan logika. Jangan sebaliknya. Seperti yang kita sampaikan pada kesempatan malam kemarin, ada yang mempertentangkan logika, ada yang mengklaim bahwa logika tidak pernah salah. Tu apa debat lama-lama pada. Kalau logika memang tidak pernah salah, kenapa saling menyalahkan, tuan-tuan? Kenapa saling menyalahkan? Rapat sampai tengah malam kadang, sehingga diumumkan hasilnya tengah malam, setelah lunglai tidak sadar lagi baru diumumkan. Allah musta'an. Astagfirullah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Antum suka nyerempet sih. Baik. Jika syubhat ini akan hilang dengan bahasa dengan mengenali itu. Makanya Imam Syafi'i, saya katakan ini dari awal katanya. Kemudian beliau melanjutkan, fakana tanbihul 'ammati ala anna al-Qur'ana nazala bilisanil Arabi khassatan. Maka mengingatkan orang secara umum, masyarakat Islam tentu secara umum, ala anna al-Qur'an, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an nazala bilisanil Arabi khassatan, turun khusus dengan bahasa Arab. Harus diingatkan semuanya, khususnya ahlul ilmi tentunya. Karena berapa banyak orang ahlul ilmi lalai dari ini. Kenapa? Karena sudah masuk dulu subuhat akliyah tadi. Subuhat itu lebih duluan masuk daripada Al-Quran dan hadis. Ya, masuk. Yang datang belakangan saja daya rusaknya luar biasa, apalagi yang datang dari awal itu yang masuk dulu sebelum mengenali Al-Quran dan hadis. Bagaimana manhajul Quran wal hadis dalam menjelaskan tentang agama ini. Dah masuk subuhat itu dulu. Tentu lebih susah. Tuan-tuan, kalau saya analogikan, ini bersih kan? Bersih. Mengotori botol ini cukup dengan ambil oli 1 titik atau minyak jelantah. Minyak jelantah, minyak bekas. Masuk ke sini 1 sendok aja lah dulu. Cukup tidak untuk membersihkannya dengan satu botol ini? Tidak cukup ya? Tidak cukup kan? Untuk ngotori mudah sekali, hanya 1 sendok. Tapi untuk membersihkannya perlu mungkin 1 kula ya, 1 ember ya, 1 ember kecil untuk membersihkannya. Pertama dibuang airnya dulu kan? Tidak bisa pakai cuci. Habis itu sabun. Kadang tidak cukup sekali ya oli, cukup sekali sabun. Tidak cukup sekali sabun.
cuci lagi, bilas lagi, kadang satu ember. Oleh itu siapa yang sudah duluan masuk kepadanya syubhat, dia harus lebih intensif lagi ngaji. Yang sekali ngaji, tidak bisa kalau adanya kan ini jelas lah, tidak bisa dari langsung bersih, tidak bisa, harus lama. Orang baru menerima bahwa ayat-ayat sifat dalam Al-Quran itu diimani secara zahir 4 tahun baru bisa nerimanya. Sebab apa? Karena selama ini terpatri menurut syubhat bahwa ayat-ayat sifat mesti ditakwilkan, kalau tidak kafir kita. Auzubillah. Kafir beriman pada Al-Quran menjadi kafir. Dari mana pula itu kontur? Beriman dengan zahir Al-Quran itu kafir katanya. Ya, seperti kata Al-Juwaini, Al-Fakhrazi dan sebagainya. Beriman ayat sifat secara zahir itu kafir. Subhanallah. Berarti banyak sahabat yang kafir gara-gara itu kaum muslimin, karena mereka beriman secara zahir. Buktinya mereka tak bertanya ke Nabi apa makna ini maksud. Kalau ditanya berarti maknanya bahasa asli, jangan dibalik. Nah, karena kan mereka paham takwilnya Ustaz. Kalau takwil semua pasti bertanya kaum muslimin, iya tak? Istawa apa maknanya Rasulullah? Oh, kata Nabi istaula maknanya itu sayang. Ini maknanya harus ditakwilkan karena beriman secara zahir kafir. Auzubillah. Ini adalah perkataan yang luar biasa, tetapi sudah dikatakan oleh para ulama itu. Ya, mereka ulama, kita tidak sangkal mereka ulama, tetapi mereka keliru dalam menyebut pernyataan ini sehingga menyesatkan orang-orang yang datang setelah mereka. Nah, syubhat ini yang terpatri dalam diri kita. Atau seperti yang kita katakan, Allah mawjudun bila makan, Allah ada tanpa tempat. Nah, nanti kalau seluruh ayat yang berkaitan dengan seolah-olah ada tempat padahal tidak lazim ada tempat, akhirnya susah menerima ayat-ayat tersebut. Makanya harus lebih intensif lagi. Kalau perlu masuk ICU ngajinya. Masuk? Tahu masuk ICU? Kalau orang masuk ICU gimana? Kalau masuk ICU Pak? Tidak cuma ada darurat, tidak bisa dikunjungi. Iya tak? ICU fokus dia dirawat. Yang kedua mahal. Dan kemudian harus kerja keras. Tidak bisa. Tapi kalau ngaji sambilan lalu nak hilang syubhatnya tidak bisa. Apalagi ngaji sengaja ngintip-ngintip untuk cari ini tambah tidak bisa. Jelas? Oleh itu kecuali Allah berikan hidayah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang-orang Quraisy dulu ketika Nabi berdakwah, mereka karena syubhat mereka tidak bisa beriman pada Nabi SAW. Mereka ngintip Nabi. Ada yang ngintip Nabi ngaji malam hari kan, terenyuh dia merasakan indahnya Al-Quran itu karena mereka paham bahwa itu bukan dari perkataan Nabi tapi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena syubhat tadi, kalau seandainya beriman, hancurlah tatanan masyarakat kita, diganti dengan tatanan yang baru. Allah musta'an. Akhirnya mereka tidak mau beriman. Tapi yang beriman, alhamdulillah Allah angkat, ternyata tidak menghancurkan tetapi memakmurkan dan mengembangkan tatanan masyarakat yang lebih adil, aman, nyaman dan sejahtera. Cuma syubhat masih banyak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau sempat Islam berkuasa, tangan dipotong semua ya. Kita mati dipenggal leher semua dan sebagainya. Ini kan syubhat kan? Nah, sebenarnya padahal seandainya kalau antum tinggal baca bukti nyata di depan mata bahwa misalnya Arab Saudi yang tidak sempurna, ya saya katakan tidak sempurna, tidak mungkin seperti zaman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab ya, karena rakyatnya tidak seperti Ali bin Abi Thalib rakyatnya waktu itu. Sekarang ini yang tidak begitu sempurna melaksanakan hukum Allah SWT, tapi mereka melaksanakannya. Alhamdulillah penelitian internasional membuktikan bahwasanya kriminalitas 1 menit di kota Chicago Amerika Syarikat sebanding dengan kriminalitas 13 tahun di Arab Saudi. Makanya sebenarnya para aparat keamanan itu kalau nak belajar menjadikan masyarakat aman, belajarnya ke Arab Saudi. Tapi kalau menangani kasus mungkin gimana nak menangani kasus orang-orang yang teroris mungkin ke Amerika karena di sana banyak teroris. Di sini di sana banyak teroris. Kalau di sini orang banyak takut sama hantu. Makanya film hantu
paling laku. Di sini pilihan yang paling laku pilihan hantu. Karena memang masyarakatnya banyak takut hantu, bukan jadi hantu tuh. Banyak yang takut hantu. Kalau di sana enggak. Makanya film itu sebenarnya prototipe dari keadaan masyarakat yang sesungguhnya. Kalau banyak perampok, film perampok banyak. Kalau banyak tuan takor, film tuan takor yang banyak. Iya Pak ya? Betul tak? Makanya kaum muslimin dan muslimat, tidak benarlah kalau seandainya kita umat Islam yang tidur teroris, karena film hantu yang banyak di negeri kita bukan film teroris. Ya, ini kaum muslimin dan muslimat. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi supaya tidak keliru dalam memahami. Nah, fakana tanbihul ammati ala anna al-Qur'ana nazala bilisanil Arab khasatan, bahwa Quran mengingatkan bahwa Al-Quran turun secara khusus dalam bahasa Arab, itu nasihatan lil muslimin. Ini menjadi nasihat bagi kaum muslimin. Jadi nasihat, beliau diingatkan dari awal supaya tidak memahami Al-Quran kecuali dengan bahasa Arab. Wan nasihatu lahum fardun. Nasihat kepada kaum muslimin itu, jujur kepada orang Islam itu adalah wajib, fardu. La yanbaghi tarku. Tak patut, tak boleh ditinggalkan. Tidak wajar, tidak patut dan tidak pantas ditinggalkan. Wa idraku nafilati khairin la yada'uha illa man safiha nafsah. Dan mendapatkan nafilati khairin, tambahan kebaikan, itu adalah tak mungkin ditinggalkan kecuali oleh orang yang membodohi dirinya. Ya, kita kalau tahu ini berbahaya lalu kita tidak ingatkan, kita dihitung orang yang membodohi diri sendiri. Kenapa? Tidak mengingatkan saudara. Saudara itu adalah orang beriman itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwa. Nabi jelaskan, mathalul mu'minina fi tarahumihim fi tawaddihim wa tarahimihim kamathal jasadil wahid. Bahwa seorang mukmin itu dalam saling mengasihi, saling mencintai seperti satu tubuh. Bila salah satu anggotanya sakit, yang lain ikut kesakitan, tidak bisa tidur. Ya tak? Sakit kelingking, kena sengat kalajengking. Nah, kamu sendiri aja lah. Kami tidur lelap, kamu kesakitan sendiri. Bisa? Semuanya kesakitan. Kalau itu kita tidak rasakan, lihat saudara kita yang menyimpang dalam mengamalkan agama, lalu kita aman-aman saja, berarti kita tidak ada ukhuwah dalam diri kita. Sebagai contoh, kalau bapak sudah bosan sama istri misalnya, tidak bisa diatur lagi, biarinlah, terserah kamu nak buat. Masih ada cinta? Enggak kan? Nak pulang malam, nak pergi kemana, aku sudah biarin aja, masuk neraka kok, gitu ya. Tapi kalau masih ada cinta, jangankan pulang malam, tuan-tuan, orang saja melirik dia terbakar di sini. Betul? Tuan-tuan tidak pernah merasakan ya. Iya, berkisah ya, saya merasakan itu, terbakar di sini, mau sujud. Kalau orang Jawa bilang mau setonjok bapak itu, Pak Haji tuh Pak Haji, ya umurannya sudah di atas 60. Ya, cuman karena mungkin dia orang berada, tak terlihat sama siapa kan. Nah, istri kita waktu itu, istri saya belum bercadar, karena saya memang tidak mewajibkan. Tapi kalau seandainya mau, itu yang saya setuju. Kalau disuruh milih dua, satu bercadar, satu tidak, pilih yang mana? Tidak, pilih yang bagus agama dan akhlaknya. Habis itu suruh bercadar. Ya Pak ya, karena doa saya dulu, ya Allah beri istri yang salihah, cantik, tidak masalah, asal kaya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi dilihatnya, ditatapnya. Ya, karena singgah di rumah makan waktu itu dalam perjalanan ke Dumai. Itu luar biasa barangnya, apalagi masih baru juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat, itu tandanya bahwa kita masih cinta. Tapi kalau tidak cinta, biarin aja. Kalau kita masih perhatikan saudara kita yang keliru dalam beragama dan itu berbahaya bagi dirinya, lalu kita ingatkan, tandanya kita masih cinta. Maka orang yang paling besar cintanya kepada umat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau diam terhadap kemungkaran? Pernah dia diam terhadap kesalahan? Saya tanya ke tuan-tuan, ada Nabi diam tidak terhadap kesalahan?
Ada? Dah. Beliau tidak diam. Kalaupun ada dilambatkan, didiamkan, beliau sebutkan alasannya. Belum waktunya sekarang. Belum waktunya sekarang. Atau mudarat yang ditimbulkan lebih besar. Misal, Hijr Ismail kan bagian dari Ka'bah, betul? Bagian dari Ka'bah. Lalu Nabi tidak bangun lagi. Dulu di masa jahiliyah, orang jahiliyah dulu ketika terjadi banjir, ketika Nabi berumur sekitar 35 tahun, terjadi banjir bandang di Makkah, sampai-sampai Ka'bah runtuh, Hajar Aswad terseret jauh, dan kisahnya ma'ruf dalam sirah kan. Nah ketika itu mereka bersepakat Ka'bah ini harus dibangun kembali, tetapi mereka paham kaum muslimin. Makanya sebanyak kaum muslimin hari ini tidak sholat, tidak puasa, tapi kalau agama disinggung, dia di saf pertama ya, di front terdepan membantu. Ya tak? Lebih semangat pula daripada dia yang sering ke masjid kena. Kalau agamanya di situ. Cuma kaum muslimin, orang Quraisy juga seperti itu dulu. Mereka judi biasa, riba itu fondasi ekonomi, zina merajak resmi, legal, formal, ada izinnya, ada izin operasionalnya, bayar pajak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi ketika bangun Ka'bah, mereka bersepakat, wahai kaum muslimin, masyarakat Quraisy, ini rumah Allah. Berarti mereka bertuhan Allah tidak waktu itu? Bertuhan pada Allah, cuma beribadahnya syirik. Beribadahnya syirik. Mereka mengakui Allah, hanya Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Cuma ketika berdoa kepada selain Allah, atau berdoa kepada Allah di samping berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin, mereka syaratkan tidak boleh untuk membangun Ka'bah kecuali dengan harta yang halal, harta yang bersih. Mereka buat listnya, tidak boleh hasil perzinahan. Oh, ternyata mereka paham zina itu secara agama haram, cuman secara negara. Kaum muslimin dan muslimat, nikah siri haram, selingkuh asal tidak tahu saja. Iya, asal masyarakat nggak tahu, kalau atasan tahu tidak apa-apa. Tapi kalau sempat ada yang nikah, diketahui diturunkan jabatannya, betul? Iya, ya ada kabarnya, entah benar atau tidak, seorang camat selingkuh, nikah siri, diancam dicopot jabatannya. Akhirnya dia buat laporan kembali bahwa bukan nikah tapi selingkuh. Tidak apa-apa, tetap jadi. Coba bayangkan ni, makanya hukum akal itu selalu jahiliyah kaum muslimin dan muslimat. Jelas ya? Jadi mereka paham haram secara agama, secara negara. Ada sebagian pejabat bilang, bukan ustaz, kawan ini, kita bicara sekarang bukan bicara halal haram di sini. Pendapatannya bicara tentang sah tidak sah secara hukum. Kalau halal haram tidak di sini kita kerjanya, tapi kalau cari halal haram tidak di sini. Tapi kalau di sini sah atau tidak sah, legal atau tidak legal. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, secara legal format mereka halal, tapi agama mereka mengatakan tidak halal. Itulah iman mereka dulu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, dikatakan tidak boleh harta hasil zina. Padahal mereka dulu menerapkan pajak terhadap para hamba sahaya mereka yang berzina. Saya punya wanita hamba sahaya, lalu saya izinkan dia berzina, nanti sekian persen untuk saya, sekian persen untuk dia. Bagi mereka masyarakat Mekah itu sudah legal formal. Kemudian siapa yang hamil gara-gara berzina, maka dipanggil ahli DNA. Jadi DNA lebih duluan Arab daripada Amerika. Amerika lambat. Kalau kita kirim DNA sekarang berapa hasilnya? 3 bulan ya? Enggak. Kalau ahli DNA Arab langsung. Dia bisa diciumnya bekas telapak kaki onta. Oh, ini onta suku Domo ini. Tahu nih. Ini onta suku Domo. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, andainya ada Domo di Arab ya. Domo kan di kita. Jadi kaum muslimin tahu dia mana lebih cepat, lebih canggih sebenarnya ahli qafiyah itu, al-qiyafah lebih canggih. Dan tidak meleset memang. Tidak meleset, bukan sihir. Itulah keahlian yang Allah berikan.
Kalau kita perlu alat, perlu listrik, perlu semuanya kan, lama, biaya besar. Enggak, kalau ahli qafiyah enggak. Mereka dipanggil ahli qafiyah. Nah, siapa dipanggil, siapa yang pernah kontak tracing kontak dengan yang perempuan ini, yang pernah kontak dengan perempuan ini, lalu di tracking, apa istilahnya, di rapid test. Dipanggil ahlinya. Siapa yang ditunjuk oleh ahli DNA ini, itu ayahnya, langsung dicatat di Disduk Pencapil bahwa ini sah sebagai anak si fulan. Tidak boleh nolak itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, itulah mereka. Tapi harta seperti ini tidak boleh untuk bangun Ka'bah. Tambah lagi, harta judi. Ternyata judi tidak halal juga rumah, tapi mereka ngundi di depan Ka'bah. Mereka paham tidak halal itu. Riba tidak boleh, padahal hampir 100% orang Mekah punya riba. Hampir 100% orang punya riba. Termasuk di antara sahabat yang masuk Islam setelah diharamkan riba, Nabi iklankan di Haji Wada, seluruh riba itu ditinggalkan. Yang pertama saya hapus sekarang riba adalah riba paman saya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi nak mulai riba dihapus dari keluarga dulu ya, jangan orang dulu suruh, kita dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya karena bersyaratnya super ketat, karena mereka tidak mau kualat, ya kan, ini kualat ini akidah jahiliyah juga rupanya, tidak mau kualat. Akhirnya mereka tidak bisa membangun seluruh Ka'bah. Coba bayangkan bagaimana sedikitnya harta halal pada masa itu, sedikitnya harta halal pada masa itu. Nah, ketika Nabi datang, Nabi tahu Hijr Ismail ini bukan bagian dari Ka'bah. Siapa yang tawaf meninggal tidak mengelilingi Hijr Ismail, masuk ke dalamnya, tawafnya batal. Tawafnya batal karena dia tidak mengelilingi Ka'bah. Tapi ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa tidak dibangun? Bukankah dia bagian dari Ka'bah?" Nabi katakan, "Inna qaumaki hadithu ahdin bil Islam." Ini kaummu ini, hai Aisyah, orang-orang kita ini masih baru masuk Islam. Jangankan Ka'bah yang dirubah kaum muslimin, kita yang sudah Islam lama, sejak lahir sudah Islam, ketika pemerintah Arab Saudi menghapuskan situs-situs yang tak jelas, situs sejarah yang tidak jelas, seperti di Sabah Masajid, ada di situ Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Uthman, ada Masjid Abdurrahman bin Auf. Banyak orang yang pergi solat ke sana, entah solat apa kita enggak tahu. Ya bukan masjid, hanya sebesar kemah cuma, tapi dianggap sebagai tempat barakah. Tidak ada disunahkan untuk ziarah ke situ, untuk apalagi untuk solat di situ. Tapi berebut-rebutlah orang-orang jemaah haji dan umrah ke situ. Akhirnya pemerintah, daripada mereka solatnya di masjid kecil-kecil yang tidak jelas ini, ada pahala tahiyatul masjid di situ? Enggak. Ya, karena asalnya dulu itu adalah kemah tempat ketika perang Ahzab. Jadi ini kemahnya Abu Bakar, ini kemahnya Umar, ini kemahnya Utsman, dan seterusnya. Ada 7 di situ, sehingga dikenal di kalangan Turki Utsmani dulu dikenal dengan Sab'a Masajid, 7 masjid. Akhirnya pemerintah dibuat masjid besar di situ. Ya, masjid besar, masjid apa namanya, kalau tidak salah namanya Masjid Umar bin Khattab, saya lupa pula namanya. Ya. Yang jelas dikenal juga di Masjid Khandaq, besar sekali. Ya, besar sekali. Nah, ini bukan Ka'bah kaum muslimin. Tidak ada dasar syariatnya, tidak ada juga sejarah turunnya di agama-agama sebelumnya. Tapi luar biasa ribut dunia internasional, khususnya Turki. Kenapa? Arab Saudi menghapus situs-situs sejarah. Berat kan? Apalagi merubah bangunan Ka'bah. Jangan-jangan nanti, tuh lihat, ternyata yang kita khawatirkan dulu dari awal ternyata dilakukan oleh Muhammad. Ka'bah yang sudah kita eksis ini dirobohnya dan dirubah kembali. Makanya kaum muslimin yang seperti ini juga jadi pelajaran bagi kita dalam dakwah ini. Ada yang sudah boleh dikatakan sekarang, ada yang belum boleh, atau ada masanya ini tidak usah dibilang sekarang karena fitnah dia.
Dan itu ada contohnya semua di as-salafus salih. Abu Hurairah radhiyallahu taala ketika terjadi fitnah antara Abbasiyah dengan Umayyah di awal-awal, beliau tidak sampaikan hadis-hadis tentang fitnah di antara kedua golongan ini. Nabi sudah sampaikan dalam banyak hadisnya. Dan beliau tidak sampaikan dulu sampai keadaan sudah mulai reda, sudah bisa duduk semeja, apalagi bisa makan bersama kan, baru dia sampaikan. Jadi ada hal-hal yang memang tak patut dikatakan sekarang. Ya, sebagai contoh konkret lah hari ini, ya orang banyak demo tentang undang-undang apa namanya? Iya. Sekarang kaum muslimin dan muslimat, memang demo tidak ada legalitas dalam Islam, tidak ada. Tapi dalam demokrasi ada. Jelas. Jelas toh? Oleh itu terjadi khilaf di antara para ulama kontemporer hari ini, karena di zaman Nabi kan tidak ada demo kan, yang ada demo di zaman kita. Yang kedua, dulu hukum berjalan atas dasar Al-Quran dan sunnah. Semua dasar negara waktu itu sunnah. Sekarang dasar negara adalah ya demokrasi, bukan Islam. Jelas makanya dulu dilarang oleh ulama itu demo karena memang itu tidak boleh. Tapi sekarang ini gimana? Nah, walaupun kita tetap berkeyakinan, termasuk saya, bahwa demo itu tidak disyariatkan, tetapi saat ini, di saat orang sedang dalam keadaan panas-panas seperti ini, adalah tidak hikmah kalau kita juga panas-panas mengingkari demo itu. Bukan salah, tapi mengeluarkannya di saat-saat seperti ini hanya menambah sesama kita saling bukan menyalahkan lagi. Kalau menyalahkan itu biasa, itu saling memanasi. Akhirnya nanti terjadi serang menyerang di antara kita kaum muslimin sendiri, yang anti dengan yang pro. Jelas kaum muslimin. Orang yang sedang tersosak sempat berpikir, ya enggak. Jelas ya? Jelas? Jangan salah paham dah, salah paham. Nah, ternyata ustaz dah lembut pula sekarang. Nah, itu masalahnya kita ada, makanya dikembalikan kepada para orang-orang berilmu. Jangan menyikapi sendiri-sendiri. Dan orang berilmu itu juga sendiri juga harus paham makna hikmah dalam berdakwah. Terjadi juga khilaf, kita juga harus hikmah dalam menyikapi khilaf sesama mereka. Jelas? Ya, baik khilaf sesama ustaz atau khilaf sesama pro dan kontra, ini juga jangan menimbulkan permusuhan baru. Ya, gara-gara antum ikut Ustaz Dasman yang tidak boleh keras-keras menyikapi demo katanya kan. Saya ikut Ustaz ini yang keras mengikuti demo. Kalau gitu sejak sekarang kita putus sorotan, tidak bisa bersilaturahim lagi, tidak bisa bersama. Ya, itulah yang namanya fitnah. Makanya kaum para sahabat dulu, di zaman terjadinya fitnah antara Ali dan Muawiyah, Ibnu Hajar waktu itu mengatakan, Ibnu Hajar maksud saya mengatakan pada masa itu tidak kurang dari 35.000 sahabat masih hidup. Coba lihat, 35.000 sahabat masih hidup. Berapa yang terlibat di perang Siffin? Pada lupa semua ya. Hanya kata Imam Ibnu Hajar atau Imam Az-Zahabi tidak lebih dari 35 orang. Berapa persen? 0,001%. Iya tak? 1 dari 1000. Jelas? Jadi mereka memang dalam masa fitnah itu menghindari lebih hebat daripada masuk ke dalamnya. Nah, makanya yang menghindar itu lebih selamat. Dan itu pesan Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi kalau antum dihadapkan langsung ke penguasa dan disuruh untuk mengakui kebatilan, seperti yang terjadi pada Imam Ahmad, diangkat Nabi diseret, bukan Nabi, siapa? Imam Ahmad diseret ke depan penguasa, 4 khalifah berturut-turut. Coba bayangkan, disuruh mengakui Al-Quran sebagai makhluk. Saat itu dia tidak bergeming, tidak. Tetapi
Imam Ahmad walaupun punya masa yang banyak, ini harus dipahami dengan benar ya, sekali ngaji dia hadir tak kurang dari 35.000 orang yang hadir. Ramai masa itu loh. Jadi dai kondang tak ya? Iya. Tak kurang dari 35.000 orang yang hadir di masa beliau. Punya masa tak beliau? Itu baru di Baghdad. Belum lagi di Siantro dunia Islam. Ya. Dia sebenarnya tinggal calling Abdurrahman bin Mahdi di Basrah, calling Sufyan bin Uyainah di Makkah. Ya tak? Sebenarnya kaum muslimin. Tapi Imam Ahmad tak pernah membawa massa ke istana negara. Jadi sikap ketika berhadapan dengan pemimpin yang zalim harus tegas memang. Saya tidak setuju. Tetapi mengerahkan massa itu bab lain. Tak bisa disamakan. Makanya mengambil dalil dengan sikap Imam Ahmad, pengambilan dalil yang tidak tepat. Kemudian Imam Al-Bukhari. Kenal Imam Bukhari? Kenal? Tak kenal loh. Imam Al-Bukhari pernah juga berkasus dengan gubernur Nisabur. Kalau dulu gubernur itu 5 negara dia, seperti sekarang gitu ya. Nisabur difitnah lagi sama orang. Akhirnya Imam Al-Bukhari dipanggil. Imam Al-Bukhari tahu tak tuan-tuan muridnya ramai berapa orang? Tak tahu juga. Iya, disebutkan oleh ahli hadis, ahli sejarah hadis bahwasanya yang mendengar kitab sahihnya dari awal sampai tamat dari Imam Bukhari langsung tak kurang dari 104.000 orang. Ramai muridnya masa itu. Tapi tak pernah pula Imam Al-Bukhari ayo kita serbu istana gubernur untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini juga dipahami. Tambah contoh. Imam Sa'id bin Jubair berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Betul, dia dipaksa oleh Hajjaj bin Yusuf untuk mengakui kezalimannya. Lalu dia tidak bergeming di depan Hajjaj, dia katakan hak itu hak, batil itu batil. Akhirnya dia dipancung oleh Hajjaj di depan khalayak ramai. Dan sebelum-sebelumnya Sa'id bin Jubair tidak diketahui mengerahkan massa untuk memberontak kepada ini. Intinya kaum muslimin dan muslimat, karena memang para ulama itu kalau berhadapan mereka tak bisa digoyahkan. Tetapi kalau tidak, mereka tidak mencari-cari fitnah. Karena pesan Nabi SAW, di masa fitnah itu orang yang berdiri lebih baik daripada yang maju, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berbaring lebih baik daripada yang duduk. Sekira jelas ya? Jelas? Nah, oleh sebab itu saya berharap dengan sangat, di saat barangnya sedang hangat-hangat, maka jangan langsung ditelan. Ya, nanti rusak tenggorokan kita. Hanya sesama kaum muslimin saling, kalau bahasa kami saling basyong ya. Tahu basyong ya? Ya, saling menjatuhkan, dan ini tidak ada sedikit pun yang menguntungkan. Ya, mudah-mudahan bisa kita maklumi. Mudah-mudahan Allah SWT. Nah, kembali kepada Imam Syafi'i rahimahullah, melihat saudara kita salah lalu kita tidak menegurnya, itu adalah meninggalkan kebaikan yang sangat besar pahalanya, dan itu adalah bagian daripada kewajiban yang harus dilaksanakan. Orang yang tidak melakukannya berarti membodohi dirinya sendiri, karena membiarkan saudaranya sendiri dalam keadaan tersilap dan tersalah. Wa taraka mawdi'a hadhihi, sama dengan meninggalkan tempat yang menguntungkan baginya, sebab menyelamatkan saudara itu adalah kebaikan yang luar biasa. Ya, dalam konteks tadi bukan saya katakan kita tidak menjelaskan, tidak, kita jelaskan seperti tadi saya sudah jelaskan, tetapi tidak dengan bahasa yang sampai membuat orang bukan kepanasan, Pak, berbalik menyerang kita. Gunakanlah bahasa-bahasa yang mudah-mudahan bukan menyejukkannya, tidak juga menghangatkan suasana ya. Jadi bikin suasana antara kita
yang setuju dengan yang tidak setuju ini ada kehangatan, sehingga dengan demikian makanan itu terasa lezat. Jangan kepanasan. Kalau kepanasan jadi tak lezat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa kana yajma'u ma'an nasihati lahum qiyaman bi idahi haqqin. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menggabungkan antara nasihat kepada kaum muslimin, atau seorang alim menggabungkan antara nasihat kepada kaum muslimin dengan kewajiban menjelaskan yang hak. Jadi jujur artinya adalah menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tentu saja la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bisa saja dalam masalah tertentu terjadi khilaf di antara ulama. Menurut saya ini yang hak, menurut ulama lain ini yang hak. Jelas ya? Tentu saja yang alim bisa menilai, tapi yang bukan alim tapi ami, dia ikut siapa yang dia yakini berilmu di antara dua ulama tersebut. Jangan ikut pula saling memanas-manasi. Ya, dua khilaf yang mu'tabar dalam syariat, yang Hanafi memanasi yang Syafi'i, yang Syafi'i menyerang yang Hanafi. Bukan, itu tak baik. Itu tak baik. Yang baik adalah kalau kita orang awam ikuti yang kita yakini, tapi kalau kita seorang yang diberikan ilmu, silahkan menilai mana yang benar, ikuti yang benar, dan tinggalkan yang menurut kita salah. Allahu musta'an. Baik. Wa kana al-qiyamu bil haqqi wa nasihatul muslimin min ta'atillah. Mendirikan yang hak, menjelaskan yang hak itu dan mendirikannya, sedang menasihati orang-orang Islam, jujur kepada orang Islam, itu adalah termasuk ketaatan kepada Allah. Nanti beliau sebutkan dalilnya. Wa ta'atullahi jami'atun lil khair, dan taat kepada Allah adalah simpul-simpul segala kebaikan. Lalu beliau menyebutkan, akhbarana Sufyan, telah menyampaikan berita ini kepada kami Sufyan itu bin Uyainah al-Hilali Abu Muhammad al-Makki, imamnya Ahlul Hijaz. Imamnya Ahlul Hijaz. Di masa itu ada imam yang 4 pula masa itu, ya, yang sebenarnya ada, boleh dikatakan punya mazhab fikih. Ada Imam Al-Lais bin Sa'ad di Mesir, Imam Malik bin Anas di Madinah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri di Irak, Al-Auza'i di Syam, termasuk Sufyan ibn Uyainah belakangan setelah itu di Makkah. Mereka ini sebenarnya patut punya mazhab, ternyata tidak ada yang mazhabnya abadi sampai hari ini. Yang ada di antara mereka tinggal mazhab Maliki. Itu zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu kelebihan yang Allah berikan ke siapa yang dia kehendaki. Fuqaha zamannya itu yang sederajat ramai. Lais, kata Imam Az-Zahabi, tidak kurang dari Malik. Cuman murid-muridnya Lais tidak mengembangkan ilmunya. Rezeki yang Allah berikan pada Imam Malik. Sama juga kita hari ini. Berapa banyak kita memiliki para ulama, tetapi ada yang Masya Allah ilmunya dikembangkan oleh murid-muridnya, dan ada yang ilmunya hanya sebatas lingkungan terbatas. Itu kelebihan yang Allah berikan, karunia Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Semoga Allah memberikan pula kita nikmat seperti itu. An Ziyad ibn Ilaqah, dari Ziyad ibn Ilaqah, qala sami'tu Jarir bin Abdullah, saya mendengar Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala an, yaqul, berkata, bay'atu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Saya berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memberi nasihat kepada setiap muslim. Nasihat di sini maksudnya adalah jujur, seperti mencintai diri sendiri, mencintai setiap muslim. Ini dibuktikan oleh Jarir bin Abdullah. Hadis ini ada sebab keluarnya. Ada sebab keluarnya bahwa Jarir pernah membeli seekor kuda, disuruhnya pembantunya beli seekor kuda di pasar hewan. Dan ketika dibawa pulang diperiksanya kuda tersebut. Ternyata menurut dia ini tidak patut dijual dengan 300, padahal dah sepakat 300 dirham. Dia angkat lagi, tambah lagi 100. Mau tak 400 dirham? Mau juga lah, yang namanya penjual ya. Mau dia. Dikurangi yang tak mau ditambah, ngangguk kita. Sama juga kita kalau pembeli, kalau ditambah marah, kalau dikurangi ya ngangguk.
Nah, ini menjual, saya tambahkan 400. Dilihat tengok lagi di kendarai, ternyata Masya Allah kudanya terlatih pula. Oh, ini tak bisa 400. Mau tak saya beli 500. Semakin kagum dia, semakin dia tambah. Akhirnya dia boleh dari sepakatan awal yang awalnya 300, akhirnya dibelinya 800. Ditanya, kenapa kok bisa begitu? Jawabannya ini hadis. Bayatun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Saya berbaiat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nasihat kepada setiap muslim. Artinya jujur kepada setiap muslim. Kalau saya jual, saya mau jualnya 800 ini. Nah, ini puncak daripada ketulusan dan kejujuran. Demikian juga dalam berilmu. Jangan kita aja yang selamat sendiri. Kita harus ingatkan saudara, ada yang solatnya ya wallahu alam mungkin masih ada kurang sempurna. Ya tak? Karena itu yang dia dapatkan sejak di MDA dulu. Habis itu tidak pernah belajar lagi. Ya Pak ya. Selesai MDA masuk SMP, masuk SMK, masuk habis itu sekolah perbankan, habis itu masuk politik, habis itu kapan mau belajar solat yang benar? Ya tak? Apalagi solat selalu di akhir waktu. Itu pun karena takut sama ayah ditanya nanti solat apa enggak. Kan gitu kebanyakan. Kita anak muda kan kebanyakan gitu. Ya tak? Takut nanti diserang sama ayah. Kalau enggak dikasih uang jajan. Uang jajan kalau enggak salah dikurangi dan sebagainya, atau dilambatkan nikahnya. Ya tak? Le salat, lainnya mah. Kan enggak ditanya lagi di mana salatnya, kapan salat. Yang penting ada salat. Benar salatnya, ayahnya juga kadang-kadang juga enggak belajar salat yang benar. Nah, kita sekarang diberi ilmu. Lalu kita tunjukkan ini salat seperti ini. Cuman memang kita sudah fitrah nampaknya memang pantang disalahkan. Maka sebaik-baiknya jangan seperti menggurui seperti tadi itulah. Cuman kita kan tak bisa juga menghilangkan kesan itu. Sekalipun kita tidak berniat menggurui, yang tidak mau menerima, kamu jangan coba-coba. Inilah. Nah, gitu kan. Datuk saya dulu ulama besar. Di mana? Di Muara Jolai. Iya, ayah saya kiai besar, pondoknya mana? Di situ dan sebagainya. Itu yang akan keluar nanti. Kamu siapa? Anak siapa? Ayah anak tukang jual ken saleh. Ikan itu tidak punya latar belakang orang tua yang berilmu. Akhirnya dia akan membanggakan. Makanya itulah benarnya, walaupun ayat ini pada orang-orang kafir turunnya, tapi juga berlaku pada orang-orang yang Islam sendiri yang tak mau menerima kebenaran secara makna. Ya, wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang Allah turunkan, mereka jawab qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Nah, kami hanya ikut apa yang kami dapatkan orang tua kami melakukannya. Menghormati kearifan, kan itu warisan nenek moyang, titisan dan sebagainya. Ya, itu fitrah yang sudah terkontaminasi. Memang begini adanya, pantang disalahkan. Oleh sebab itu kalau bisa ditinggalkan menyalah-nyalahkan itu lebih bagus. Kesan menyalahkan, di antara caranya adalah kita dengar dulu apa alasannya, ya tak? Lalu kita ajak dia berpikir, di mana? Ya begini yang saya pelajari dulu semasa di MDA, di SMP juga seperti ini. Baik, kita ajak dia berpikir. Yang mengajar solat ini siapa? Tentu dia pasti bingung, tidak biasa mendengar jawab pertanyaan seperti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ngajar Nabi siapa? Jibril, itu ya, Jibril alaihissalam. Yang ngajar Jibril siapa? Allah SWT. Taib, sekarang ini hadisnya Nabi yang lakukan, ini yang antum lakukan, ini hadasnya. Kan itu kan, mana yang lebih hadas daripada hadis? Kan lama itu untuk menjelaskan itu kaum muslim. Kita harus bersabar. Kita kan sudah alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Kita alhamdulillah dah nyaman. Cuma orang yang belum ngaji harus lebih, tidak sama, tidak bisa. Kalau sekarang yang sudah ngaji diingatkan, Pak, yang itu salah tuh Pak, tidak apa-apa kita. Karena kita sudah terbiasa. Tapi jangan yang lain tidak, yang belum ngaji
dibilang tidak salah pun ini lebih baik, masih ngeyel dia, tidak bisa dia menerima. Oh, tidak mungkin nanti saya dikucilkan di masyarakat, saya tampil beda dan sebagainya, nanti tidak boleh lagi solat di masjid ini, kalau mati tidak disolatkan, tidak di kan ramai itu masalahnya, konsekuensinya besar. Maka perlu tingkatan-tingkatan yang harus kita lalui, tentu bahasanya tidak sama. Dan ini perintah Nabi, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pemahamannya. Barangkali sampai di sini. Jadi Al-Jarir, Imam Syafi'i menjadikan atau mengemukakan alasannya kenapa menjelaskan ini, walaupun nanti akan berbenturan dengan yang tidak setuju. Tapi saya punya kewajiban benasihati kaum muslimin, kemudian menjelaskan ya hak itu hak, karena beliau berhadapan juga dengan orang-orang yang sudah mulai menyimpang dari pemahaman bahasa Arab. Karena saya sudah katakan, ahli bahasa mengatakan di perkotaan paruh kedua abad kedua, ya, bahasa Arab di perkotaan sudah mulai rusak, terkontaminasi dengan berasimilasinya dengan bahasa asing, sehingga lahirlah pemahaman-pemahaman menyimpang, seperti yang lebih awal lahirnya Mu'tazilah, lahir pemahaman Qadariyah, lahir pemahaman ahli kalam Jahmiyah dan seterusnya. Walaupun tentu saja mereka ini bertingkat-tingkat, dari sisi mana yang paling jauh tersesatnya, mana yang paling dekat dengan as-sunnah. Dan ini juga berbeda juga cara kita menyikapinya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, akhirnya Imam Syafi'i tahu ini akibatnya, karena dia sering bermunazarah dengan ahli kalam itu, bermunazarah dengan mereka, seperti dengan Hafs al-Fard, ya, dengan beberapa orang bermunazarah, dan ada di antara mereka yang sadar kembali dan ada yang tetap tidak mau kembali. Ada sesungguhnya hati manusia itu di tangan Allah SWT. Kewajiban kita adalah menasihati dan menyampaikan. Kalau seandainya berpegang dengan pendapat yang tidak sependapat dengan kita, ya mudah-mudahan suatu saat Allah berikan ketenangan dan kenyamanan menerima yang hak itu hak. Sampai di sini. Lalu Imam Syafi'i menunjukkan dalilnya. Kenapa saya sampaikan ini? Jarir bin Abdullah meriwayatkan dari Nabi SAW mesti memberi nasihat kepada setiap muslim. Sampai nanti beberapa dalil, atau ada hadis lain lagi yang hadis yang masyhur, ad-dinun nasihah, yang akan disampaikan beliau. Kita sampaikan pada kesempatan pekan depan insyaallah taala. Semoga Allah menjaga kita. Semoga pandemi yang sedang terjadi hari ini Allah angkat dengan segera, dan tentu saja kita perlu kerjasama yang baik untuk menjaga dan mengikuti arahan-arahan, dan hilangkanlah perdebatan yang membuat kita kadang-kadang tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan dan diarahkan. Karena perdebatan itu tidak menyelesaikan masalah, apalagi dengan demo. Tapi kita juga jangan mendemo orang yang demo pula. Jangan mendemo orang yang demo pula. Doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, kepada saudara kita seluruh kaum muslimin. Yang salah dikembalikan kepada yang benar, dan yang benar dimantapkan dalam kebenarannya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.